Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Desi Yulianti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Pasir Nangka, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berikut ini akan saya presentasikan demonstrasi kontekstual filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setidaknya ada 9 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pendidikan adalah proses menuntun anak. Pendidikan harus memerdekakan anak dalam belajar. Pendidikan harus memahami kodrat anak. Pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, pendidikan juga harus berorientasi dan berpihak kepada anak. Pendidikan juga adalah merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah taman bermain, selanjutnya trilogi pendidikan, dan terakhir trisentra pendidikan. Mari kita pahami lebih dalam tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan anak sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh anak, guna mencapai dan meraih kebahagiaan, kebijaksanaan, serta selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, pendidikan juga harus memerdekakan anak dalam belajar. Dalam hal ini, anak bebas menentukan bagaimana dia akan belajar, tetapi dengan bimbingan guru tentunya, bukan kebebasan tanpa batas dan kebablasan yang membuat anak akan kehilangan arah dan tujuan serta jalan tersesat. Kemudian yang ketiga, pendidikan harus memahami dan sesuai dengan kodrat anak. Seorang guru tidak bisa memaksakan sesuai dengan kemauannya, tapi seyogianya pendidikan itu harus sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh anak didik kita. Selanjutnya, yang keempat, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sesuai dengan zamannya anak sekarang. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Tetapi dalam pendidikan pun harus mengintegrasikan budaya atau kearifan lokal dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, pendidikan harus berorientasi dan berpihak pada anak. Kita harus menyadari bahwa perencanaan, proses, dan semua kegiatan dalam pembelajaran tujuan kita adalah hanya untuk anak. Dan untuk itu, kita sebagai seorang guru harus menghargai dan memandang anak dengan rasa hormat. Karena generasi yang akan datang berada di pundak mereka. Berikutnya, pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Hal ini akan mengantarkan anak pada budi pekerti yang luhur, yang memiliki olah cipta, olah karsa, olah rasa, dan olahraga. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai pada kebudayaan daerah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara akan kodrat alam
sejalan dengan nilai-nilai karakter, rasa disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong bersama dari seluruh anggota suku Baduy, agar dapat hidup berdampingan dengan alam dan menjaga nilai-nilai budaya suku Baduy hingga saat ini, sehingga nilai-nilai karakter tersebut dapat diterapkan pada anak. Kemudian yang ketujuh, pendidikan adalah taman bermain. Mengapa pendidikan diibaratkan taman bermain? Kita menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain. Untuk itu, pendidikan hendaklah dapat menimbulkan atau menghadirkan rasa senang dan bahagia, sebagaimana layaknya taman bermain. Karena dengan adanya rasa senang dan bahagia, maka anak akan mudah menyerap ilmu dan mudah meraih kesuksesan. Kemudian, filosofis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Suntolodo, di mana kita sebagai seorang guru, apabila di depan, kita harus menjadi teladan untuk anak-anak. Ingmadyo Mangunkarso, apabila kita berada di tengah-tengah mereka, maka kita harus bisa membangkitkan semangat mereka dan memberikan motivasi kepada mereka. Tutburi Handayani, apabila kita berada di belakang, maka kita dapat memberi dorongan dan semangat kepada anak-anak. Kemudian, filosofi yang terakhir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah trisentra pendidikan, yaitu guru, orang tua, dan masyarakat. Ketiganya harus saling bersinergi guna mensukseskan proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Mengapa harus merdeka belajar? Lalu, apa tujuan utama dari merdeka belajar itu? Kami calon guru penggerak adalah merupakan capaian dari Merdeka Belajar yang mempunyai kompetensi profil pelajar Pancasila yang bertujuan pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi saya tentang demonstrasi kontekstual filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.